Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan membahas tentang teori open law. Jadi simak videonya sampai habis, cuy. Di channel ini gue akan upload video tentang dunia finance, kreatif, atau hal apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan open law yang eh, lumayan booming ya beberapa belakangan ini tentang open law. Nah, sebenarnya apa sih open law itu? Jadi open law itu adalah kondisi di mana candle itu ya open sama dengan low ya, artinya opennya sama gitu, harganya dengan low gitu ya. Kalau kita cari eh, open sama dengan low, nah ini ya contohnya di candle SAMF ya. Ini saya random aja ngambilnya. Kita bisa lihat harga opennya itu adalah 575 ya. Di mana harga opennya ini kalau kita lihat sama dengan harga low-nya ya, yaitu adalah 575 gitu. Jadi harganya open sama dengan low. Nah, jadi teorinya adalah harganya harga open ya. Nah, kalau kita lihat candlenya dia bakal seperti ini. Di bawahnya itu nggak ada shadow atau wick gitu. Karena kenapa? Karena harganya yaitu adalah low-nya itu atau titik terendahnya itu sama dengan harga ketika dia opening. Nah, makanya itu sama juga seperti ini ya. Di tanggal 10 bulan 3. Oh, enggak. Kalau ini ya sama 570 570. Nah, ini juga sama ya. Opennya sama dengan low gitu. Nah, ini juga sama, open sama dengan low gitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, apakah open low ini pasti naik? Sebenarnya open low ini bisa dikatakan memang hampir semuanya naik ya. Kenapa? Ya karena dasarnya tadi ya. Kalau misalnya opennya itu tidak sama dengan low ya atau seperti ini. Nah, ini kan opennya 585 ya, sedangkan low-nya itu 550. Berarti gagal gitu teorinya kan. Berarti ini tidak sama dengan open, tidak sama dengan low gitu. Kenapa pasti naik? Sebenarnya bukan kenapa pasti naik, tapi open low ini pasti. Yang pasti itu adalah dia tidak akan turun gitu ya. Kalau apakah pasti naik nggak juga gitu ya. Contohnya kalau di saham-saham seperti saham gocap gitu, seperti dada gitu ya. Nah, ini kan opennya sama dengan low ya, 50 gitu. Cuman karena tidak ada pergerakan, maka sahamnya ya tidak naik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita membicarakan open low ini apakah pasti naik? Mostly kebanyakan iya, tapi tidak semuanya gitu ya. Apalagi kalau sahamnya itu tidak liquid atau biasanya candlenya kebanyakan doji atau di saham-saham gocap seperti ini. Nah, itu open sama dengan low-nya tidak pasti naik gitu. Tapi memang mostly kebanyakan naik ya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya. Jadi logiknya itu kita cari lagi. Nah, logiknya itu adalah seperti ini ya. Logiknya itu adalah kalau misalnya dia open sama dengan low itu berarti dia tidak membuat suatu penurunan harga gitu. Makanya dia pasti naik gitu. Nah, kalau ini kan high-nya sampai 234 gitu. Oke, nah itu logik dasarnya. Kenapa open low itu pasti naik gitu ya. Mostly kebanyakan naik, bukan pasti naik gitu. Tapi ya pastikan dulu sahamnya itu memang ini ya, ada volume dan juga bergerak harganya ya. Nah, ini contoh open low ya. Open sama dengan low 216. Oke, kalau kita membicarakan open low lebih lanjut, sebenarnya yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana cara kalian misalnya tanpa AFL ya. Ini kan saya akan bagikan AFL secara gratis aja tentang open low. Nanti kita analis di sini cara menemukan saham yang open low gitu ya ketika opening. Nah, kalau saya lihat Pak Fir itu kecenderungannya adalah open low-nya itu dia lebih ke cepat ya. Karena Pak Fir itu terkenal dengan 1% bungkus ya kalau istilah dia. Jadi dia itu mainnya cepat gitu. Open ketika opennya sama dengan low ya. Misalnya kita buka sekuritas di jam 9 gitu ya. Nah, kita dapat open low. Kalau misalnya naik 1% aja, nah itu langsung digas gitu atau langsung dibungkus ya.
Nah, itu pengertian dari open low ya. Nah, ini contohnya salah satu open low yang naiknya nggak terlalu banyak ya. Opennya 214, ini 214, cuman naiknya ini 2 tick ya, 216. Dan ini juga belum tentu bid dan offer itu di offernya itu belum tentu dia 216 gitu di haknya, bisa aja 214. Oke, itu penjelasan singkat. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah mekanisme waktu kalian mendapatkan open low ini gitu. Ya, pagi hari. Tapi kalau ini versi saya ya, jadi bukan versi Fir. Kalau versi saya kemarin ada buat space ya di Twitter, ngobrolin tentang open law ini ya. Jadi ada sesuatu yang menarik juga sih. Jadi open law itu nggak secepat waktu pre-opening gitu ya, atau sebelum opening itu. Jadi ini kata Pak Trading Diary 2 ya, kalau kalian ngeh gitu, atau dari Twitter Pak Trading Diary 2. Nah, itu dia mengatakan ya, sebaiknya tunggu dulu ya, karena kan opening itu psikologis market lagi ini ya, lagi nggak stabil gitu, atau lagi bergejolak. Jadi tunggu open low-nya itu hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya. Jadi tunggu open low-nya itu 10 menit gitu ya. 10 menit ketika dia open gitu. Kita memastikan apakah dia memang open low gitu. Jadi dia tidak membuat open, tidak membuat ini ya, low yang baru gitu. Jadi low-nya itu terjaga gitu. Jadi opennya memang sama dengan low gitu. Jadi kita memastikan dulu ya kalau marketnya itu sudah berjalan stabil gitu. Jadi nggak waktu pre-opening langsung meng-HK gitu. Nah, kalau kita menggunakan nih ya, ini AFL Open Low, nanti saya akan bagikan gratis. Kalian bisa chat saya di Tele ya, di Tele. Kenapa di Tele? Karena di Tele itu bisa membagikan dokumen ya. Ketik aja @profesor underscore ya, saham gitu. Nanti ini saya bikinkan tulisan gitu ya di video. Oke, nah sekarang kita lanjut screening yang menggunakan open low ini. Nah, ini saya screeningnya pada pembukaan bursa terakhir itu, yaitu hari Kamis ya, tanggal 14 bulan 4 2022. Nah, cara menggunakannya kayak masukkan yang tadi ya, AFL-nya open low, kemudian kayak explore. Nah, maka dia akan muncul open low, open low, open low, open low. Maka akan muncul ticker ya sesuai dengan open low. Nah, kita lihat contohnya seperti Agi ya. Ini dia opennya 2180 ya. Nah, atau di agak di sini. Nah, low-nya itu juga di sini gitu. Jadi dia tidak membuat low yang baru. Apakah pasti naik? Nah, kok contoh Agi ini naik gitu ya. Nah, cuman kalau kalian mau melihat dia gimana pergerakannya, kan ini tekniknya scalping gitu ya, atau intraday, maka kalian harus membuka chartnya itu intraday gitu. Kalau kayak mau melihat pergerakan harganya secara lebih dalam gitu ya. Contohnya Agi ini ya, kalau kita lihat kalau kita open low itu apakah misalnya kita ambil patokan 9.20 gitu atau 9.30 gitu ya. Nah, kita lihat pergerakan harganya seandainya kita mengambilnya, kita ambil chart 5 menitan gitu. Oke, tanggal 14. Nah, ini ya jam 10. Nah, ini 9 oke nih 9.30 ya. Di sini dia turun ya. Nah, dia kan opennya kan sama dengan low ya di sini ya. Tanggal 9. Jam 9 dia langsung naik ya, cukup tinggi ini. Jam 9, kemudian jam 9.05, ini karena candlenya 5 menitan ya. Nah, ini waktu opening awal kan dia memang naik ya, cukup kuat, dan juga kita lihat ketentuan sebelumnya ya, candle sebelumnya ini. Nah, ini memang bullishnya memang kuat gitu ya. Nah, kalian pastikan juga open low ini kalian cari saham-saham yang sebelumnya memang lagi bullishnya tinggi gitu ya, atau seperti ini Agi. Jadi demand-nya itu memang kuat gitu. Dan juga di sini ada gap ya. Nah, itu kan semalam kita membahas tentang gap up dan gap down. Nah, ini kalau misalnya terjadi gap ya, ini tandanya apa ya? Kalau kita perhatikan rumusan yang kemarin, ini terjadinya panic buying gitu ya, atau FOMO istilahnya. Jadi orang FOMO, makanya harganya itu
naik yang cukup signifikan, tidak di harga closing sebelumnya gitu ya. Close-nya kan 2160 gitu. Nah, ini openingnya dia naik 2 tick gitu ya. Karena bid dan offernya itu belum terbentuk gitu. Jadi dia membuat gap sehingga orang langsung opening itu langsung meng-HK gitu. Jadi dapat harga yang didapatkan gitu. Oke, itulah intinya dari gap yang kemarin ya. Kalian bisa tonton video sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ke open low ini. Nah, kalau misalnya kita mengambil 30 menit lah setelah opening market. Nah, maka kita akan mendapatkan di kisaran harga di ini. Di opennya ini di 5 menit ini 2240. Nah, di sini ya. Kalau untuk TP-nya ini agak agak ini ya. Nah, sekarang kita membicarakan mekanisme take profit-nya. Apakah 1% itu bungkus? Nah, sebaiknya sih itu ya. Sebaiknya cepat karena dia tekniknya ini menggunakan time frames candlestick satu daily ya. Atau kita memainkan di satu hari aja ya. Karena dia belum tentu kalau misalnya hari ini open low ya. Kalau kita contohkan ke tanggal sebelumnya di tanggal Rabu. Nah, coba kita contohkan sebelumnya. Apakah open low itu besoknya akan melanjut naik gitu ya? Kalau candlenya open low, sebenarnya belum tentu gitu ya. Kita contohkan ini masih naik, open sama dengan low. Nah, ini ya. Sebelumnya itu kan dia open low ya di chart Amar ini. Nah, ini kan open low ya. Opennya di 378, low-nya di 378. Sama ya. Jadi open sama dengan low. Nah, ini high-nya dia di 392. Jadi naik beberapa tick gitu ya. Nah, ini seharusnya kalian sudah TP gitu ya. Nggak tunggu sampai kalian tidak tunggu sampai hari berikutnya. Jualnya tidak hari berikutnya ya. Karena di hari berikutnya kalau kalian jual dia bakal turun gitu. Kalau di sini minusnya 1,5 ya. Dan close-nya itu 384 gitu. Makanya kalau saya sarankan candle open low ini sebaiknya tidak nginap gitu ya. Jadi kalian belinya day trading ya. Jadi cocoknya memang day trading tuh. Karena belum tentu open low ini besoknya berlanjut naik gitu. Makanya itu memang cocoknya kalau menurut saya ya dua lah, 2 atau 3% itu sebaiknya memang di TP gitu ya. Dan juga pastikan kondisi saham sebelumnya itu memang lagi bullish gitu ya, seperti contohnya Agi tadi gitu. Oke, nah itu mekanisme membeli open low versi saya gitu ya. Kalau versi Pak Fir itu saya agak-agak kurang paham gitu. Bukan kurang paham, penjelasannya itu belum semekanisme bagaimana ketika kita membuka sekuritas gitu ya. Ketika open market itu gimana cara memilihnya. Kalau ini kan sudah ada AFL screening gitu. Kalau ini kan kita bisa men-screening ya apa saja di hari ini yang candlenya itu open low. Nah, kalau Pak Fir itu nggak ngasih tahu gitu. Yang setahu saya ya, tapi kalau misalnya ada video-video yang dia menjelaskan, nah itu boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusi aja ya. Atau ada sesuatu yang saya miss, itu bisa kita bahas, didiskusikan di kolom komentar ya. Karena saya memang nggak terlalu banyak ini sih ya, meriset video Pak Fir itu ya. Atau di IG-nya juga saya nggak terlalu sering pantengin gitu. Jadi kalian bisa diskusikan kalau misalnya saya ada miss tentang open low ini. Tapi ini open low versi saya ya, karena ya itu tadi saya menyesuaikan dengan analogi saya gitu, logika saya gitu. Jadi kalian ya memang ini cocoknya memang untuk trading yang day trading gitu ya. Beli hari ini jual sore gitu. Beli pagi jual sore ya. Karena ini kan harga open low ya. Jadi kan belinya ketika dia lagi open market yaitu pagi hari gitu. Dan jualnya ketika sore. Tak mesti sore sih kalau misalnya target profitnya ya seperti saya tadi ya. 1-3%, nah itu udah cukup gitu. Udah cukup untuk membungkus. Kita cari lagi untuk besoknya gitu. Nah, jadi emang open low ini cocoknya kalau menurut saya ya, candlesticknya memang day trading gitu. Ya, menggunakan candlestick yang satu hari gitu. Daily yang satu hari. Oke. Nah, sekarang kita akan ke tadi di awal sudah membahas tentang logiknya ya. Logiknya kan udah paham lah kenapa open low ini
pasti naik ya, mostly kebanyakan naik ya, itu memang betul. Yang kedua itu kemudian cara take profitnya ya, memang kalau menurut saya ya 1 sampai 3 itu udah cukup gitu, udah siap bungkus ya, sama dengan yang dibilang Pak Fir, dimana memang ini cocoknya tidak nginap gitu ya. Kita tidak nginapkan barangnya di di Porto gitu. Cocoknya memang day trading. Itu juga sama ya, sepengertian dengan Pak Fir, saya setuju juga tentang teori itu gitu, tentang TP-nya. Oke, sekarang kita akan mengsimulasikan ya, kalau seandainya kita open low ini bagaimana gitu ya. Jadi kalian ya bisa pertama ini saya menggunakan investing. Kalau investing ada delay 15 menit ya. Jadi kalian bakal seandainya kalian menggunakan hal yang sama dengan saya gitu, berarti kalian akan mendelay terlambat gitu ya 15 menit ketika open marketnya. Nah kalau menurut saya open low ini nggak cocok kalau plug-innya investing. Kalian cari yang menggunakan data real time gitu. Jadi data real time itu dia jam 9, ketika jam 9 itu candlenya udah bergerak gitu ya. Datanya real time gitu, sesuai dengan jamnya. Kalau investing dia delay, jadi agak kurang cocok kalau menggunakan plugin investing. Jadi kalian mesti mencari ya database-nya menggunakan selain investing gitu ya. Kalian bisa cari sendiri database untuk yang real time gitu. Ya, kalian searching aja ada sih. Sebenarnya saya mau ngasih tahu, cuman ini ya, karena banyak juga yang lain, jadi kalian cari sendiri lah ya, atau kalian bisa diskusikan di grup Telegram juga bisa. Oke, nah itu masalah data ini ya, jadi pastikan dulu datanya real time. Jadi kalian ketika dia opening itu sesuai dengan scan-nya, kalian bisa men-scan data apa saja yang open sama dengan low gitu. Jadi kalian update gitu cepat gitu ya. Nah, itu pastikan dulu datanya update. Nah, yang kedua adalah ini contohnya Agi tadi ya. Kalau kita ambil seperti ini. Nah, itu kalian bisa menggunakan 5 menit dulu ya. Kita tunggu situasinya ya. Situasinya itu memang lagi bagus. Atau kalian kalau misalnya ahli bid dan offer, nah ini biasanya scalping ya. Karena teknik ini juga berkaitan juga dengan scalping ya. Jadi kalau kalian ahli dalam bid offer gitu ya, kalian pastikan dulu bid offernya itu memang oke gitu. Siapa saja. Kalau misalnya kalian belinya agak terlalu lama, nah ini jam 11-an udah naik ya, dikerek naik sampai naik 3% gitu. Jadi kalian juga mainkan juga bid dan offernya ya, untuk masuk gitu, supaya dapat harganya kalau bisa semurah mungkin gitu ya, semurah mungkin. Kalau TP-nya itu ya disiplin, TP-nya disiplin ya, karena kalau scalping ini bukan hanya cut loss yang diutamakan, tapi juga TP-nya itu yang disiplin gitu ya. Nah, TP-nya disiplin, jangan terlalu tamak. Nah, kalau di seperti ini kan kalau misalkan beli di atas ini, kemudian dia di sesi enggak nih, ini di hampir di penutupan dia malah turun ya. Kalau kalian beli di sini kan agak-agak tinggi. Jadi kalian bisa beli sekitar jam 10-an lah yang pasnya ya. Memang sampai jam 10, kalau misalnya chartnya itu naiknya nggak terlalu tinggi sih nggak masalah gitu ya. Ketika dia buat open sama dengan low. Dan terkonfirmasi open dan low-nya itu bertahan ya. Ingat, saya tekankan lagi, kalau open sama dengan low-nya itu bertahan. Artinya apa? Artinya dia tidak membuat low yang baru gitu. Karena kalau dia membuat low yang baru, berarti bukan open sama dengan low. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau menurut saya sampai jam 10 ke atas itu udah nggak cocok lagi open low ini. Atau kalian bisa mensiasatinya kalau misalnya kalian pakai investing ya, tapi sebaiknya memang data real time gitu. Kalau pakai investing ini kalian pastikan dulu screening ya. Berarti kalian bisa membeli jam 10-an gitu. Jam 10 pagi kalian screening kalau misalnya udah muncul seperti ini ya. Nah, misalnya auto ini tanggal 14 ya. Nah, auto ini tanggal 14 ini kan open low gitu ya. Misalnya dia udah naik segini gitu ya. Kalian pastikan lagi di sekuritas ya. Karena kalau data sekuritas itu setahu saya dia real time gitu. Di sekuritas itu ya kan ada chat gratis ya di sekuritas. Nah, kalian pastikan di sekuritas aplikasi kalian itu tidak membuat open sama dengan low ya. Artinya low-nya itu tertahan gitu. Nah, itu kalian bisa order gitu.
ya. Jadi kalian bisa screeningnya menggunakan AMI Broker dan mengkonfirmasinya menggunakan aplikasi sekuritas kalian masing-masing. Nah itu dua cara ya. Tapi bagusnya memang real time gitu, data real time. Ya supaya dapat gitu momennya. Kan yang ini kan berkaitan dengan momen ya, momen market. Oke, jadi itu tiga itu ya yang sudah saya jelaskan ya. Pertama tentang logiknya ya. Kenapa open sama dengan low itu mostly kebanyakan naik ya, itu memang betul. Yang kedua itu tadi masalah apa yang kedua ya? Ini ya. Kedua lupa deng. Yang pertama logik, yang ketiga ini cara bagaimana pengaplikasiannya. Oh ya, sorry, yang kedua adalah cara TP ya. Jadi TP-nya itu jangan kalian di hold untuk hari berikutnya atau diinginapkan untuk di hari berikutnya. Jadi kalian harus TP atau cut loss di hari itu juga gitu ya. Kalau misalnya kalian belinya terlalu tinggi ya, misalnya dia memang open low cuman udah terlalu tinggi, kemudian dia turun ya, membuat seperti ini ya, contohnya seperti candle ini. Nah ini misalnya kan beli di pucuk ini ya, kemudian dia turun. Nah ini kan harus ini ya, harus siap-siap cut loss gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya oh ya satu lagi kalau open low ini jangan naiknya itu terlalu tinggi. Kalau bisa naiknya segini udah cukup gitu. Kan belinya kalau misalnya dia naiknya ini berapa persen sih naiknya gitu. Naiknya nggak terlalu tinggi, nah itu boleh hajar sih open low-nya ya. Jadi kan bisa waktu screening itu pastikan naiknya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kalau misalnya naiknya nggak terlalu tinggi ya, misalnya naiknya beberapa tick gitu ya. Pokoknya jangan sampai naiknya itu terlalu tinggi lah pokoknya. Nah itu kalian bisa langsung meng-HK ya, meng-HK. Kalau menghaki itu takutnya nanti nggak kedapatan ya, atau bahkan dia langsung membuat low yang baru. Jadi open low-nya itu tidak jalan gitu ya, bukan tidak jalan, gagal gitu open low-nya ya. Jadi HK aja ya, asalkan chartnya nggak terlalu tinggi gitu, harganya nggak terlalu tinggi dari open dan low-nya itu gitu. Nah kemudian kalau misalnya TP-nya disiplin ya, 1 sampai 2 atau 3% nah itu udah cukup gitu ya. Kalau 2% udah cukup ya udah gitu TP ya, kayaknya 2 lah bagusnya ya. Kalau 1 kayaknya beban di fee-nya agak berat gitu ya. Apalagi kalau modalnya sedikit, ada materai, biaya materai dan lain-lain sebagainya. Jadi lumayan kurang ya. Tapi tergantung modal juga sih ya. Kalau modalnya banyak gitu ya nggak masalah gitu. Oke, pokoknya itu open low ya. Jadi ada 3 pembahasan kali ini. Logic, TP ya. Jadi TP-nya jangan di ini, jangan didiemin ya atau ditahan. Kalian harus TP hari itu juga, TP atau CL hari itu juga. Ketiga tadi ya mekanismenya yaitu tunggu dulu, tidak langsung ketika opening itu langsung hajar. Kalian pastikan dulu open low-nya itu berjalan gitu ya. Open sama dengan low-nya itu tidak membentuk low yang baru gitu. Dan kemudian kalian bisa menggunakan AMI Broker ini, pastikan datanya plugin-nya itu yang real time gitu. Kemudian selain real time ya tadi gitu, lihat bid dan offernya ya. Kalian bisa perhatikan bid dan offernya apakah kayaknya dia nggak bakal turun lagi. Nah itu kalian bisa langsung meng-HK gitu ya. Kalau misalnya seandainya dia turun, kan tunggu dulu ya turunnya apakah dia membuat low yang baru atau tidak. Tapi ini tergantung skill masing-masing ya. Kalau saya memang sebenarnya agak kurang ya kalau masalah scalping ini, karena saya swing trader itu. Jadi kalau masalah ini saya kembalikan ke masing-masing ya, dan juga itu berbeda-beda. Ini skillnya dalam melihat bid dan offer itu. Kalian bisa pastikan bid offernya aman ya. Nah itu salah satunya gitu. Kemudian ya udah sih. Ya mekanismenya seperti itu ya. Jadi minimal itu maksimal itu jam 10. Kalau jam 10 ke atas itu sebaiknya jangan menggunakan teknik open low lagi gitu ya. Ya itu sih. Jam-jam 10 ya, 10 ke bawah itu jam 9.30 oke lah kalau mau masuk gitu. Tapi kalau ada 10 ke atas itu udah lain gitu. Dan waktu market itu juga jadi semakin singkat ya kalau kalian semakin siang gitu. Ya. Jadi kesempatan kalian itu semakin sedikit gitu. Tapi kalau jam 10 itu kan masih banyak gitu ya.
jam 11, jam 11.30, kemudian lanjut ke sesi 2. Jadi waktu-waktunya itu masih pergerakan harga itu masih lama gitu ya. Kalau kalian belinya sesi kedua kan tinggal sedikit ya. Nah, itu logiknya, semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang saya kurang menjelaskan, kalian bisa komen di kolom komentar dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya tentang ya, tunggu saja yang akan saya bahas selanjutnya. Oke semuanya, see you next time, bye bye.